Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup dengan tema infrastruktur cerdas dan berkelanjutan. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas kelompok Agenda 3, Latihan Dasar CPNS tahun 2026 yang disusun oleh Angkatan 47 Kelompok 2 yang beranggotakan Anita Rahmawati dari Dinas Pendidikan, Fathia Zahra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Indra Darmawan dari Dinas Pendidikan, Susi Susanti Pasaribu dari Dinas Kesehatan, serta Syariful Nadlar dari Kota Administrasi Jakarta Timur. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke isu utama dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Pertama, tingkat kemacetan yang tinggi akibat dominasi kendaraan pribadi. Kedua, akses transportasi publik yang masih terbatas, mahal, dan belum efisien. Ketiga, hunian yang belum terintegrasi dengan pusat aktivitas dan transportasi. Isu pertama, tingkat kemacetan tinggi. Dalam TomTom Traffic Index 2025, Jakarta naik ke peringkat 24 sebagai kota termacet di dunia. Jakarta menempati posisi ke-8 di Asia dengan tingkat kemacetan 59,8% dari tahun sebelumnya, di mana pengemudi menghabiskan sekitar 125 jam per tahun dalam kemacetan dengan kecepatan rata-rata hanya 22,8 km per jam dan jarak tempuh macet sekitar 5,7 km. Berdasarkan laporan seperti TomTom Traffic Index dan kajian World Bank, faktor utama penyebab kemacetan di Jakarta yang paling tinggi disebabkan oleh tingkat kemacetan mencapai sekitar 59,8%, waktu yang hilang akibat kemacetan mencapai sekitar 125 jam. Berdasarkan pemberitaan dari Detik News dan Berita 1, kemacetan di Jakarta semakin buruk hingga masuk peringkat tinggi di tingkat global dan Asia Tenggara akibat dominasi kendaraan pribadi dan urbanisasi, sehingga mendorong perlunya solusi terintegrasi seperti penguatan transportasi publik dan sistem mobilitas terpadu. Mengenai akses transportasi publik terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, biaya transportasi rata-rata di kota besar mencapai 12,46% dari biaya hidup. Faktor utama tingginya biaya transportasi warga Jakarta adalah masalah first mile dan last mile yang membuat biaya penghubung lebih mahal dari transportasi utama. Pengeluaran transportasi mencapai 1,59 sampai 1,9 juta per bulan atau hingga lebih dari 30% pendapatan. Disparitas wilayah domisili seperti Bekasi yang meningkatkan biaya perjalanan, kurangnya integritas tarif dan akses transportasi. Kemudian, data dari Liputan 6 dan Kumparan menunjukkan pengeluaran transportasi warga Jakarta masih sangat tinggi karena masalah first mile and last mile, biaya tambahan dari rumah menuju stasiun, dan dari halte ke kantor. Hal ini mengakibatkan kemacetan Jakarta memburuk akibat belum optimalnya perpindahan masyarakat ke transportasi publik yang benar-benar terintegrasi dan efisien secara waktu. Isu ketiga, tentang hunian tidak terintegrasi. Tingginya backlog perumahan dan jumlah RLTH di DKI Jakarta, belum adanya data terintegrasi by name by address sebagai dasar kebijakan, sekitar 29.000 KK di Jakarta masih menempati rumah tidak layak huni. Secara nasional, 9,9 juta warga belum memiliki rumah dan sebanyak 26,9 juta rumah tergolong tidak layak huni. Faktor utama penyebab hunian tidak terintegrasi di Jakarta fokus ke aspek data dan spasial. Data RLTH belum terintegrasi by name by address sehingga sulit untuk penargetan dan pemantauan program. Data penghuni, data program bantuan, dan kawasan kumuh belum terhubung dalam satu sistem. Terjadi fragmentasi data antar wilayah atau kawasan yang menghambat perencanaan. Tingginya backlog perumahan yang memicu munculnya pemukiman kumuh dan ilegal di berbagai kawasan. Yang terakhir, keterbatasan integrasi hunian dan transportasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Susi. Baik, slide selanjutnya tentang penentuan isu prioritas. Yang pertama, kami menggunakan metode APKL. Yang pertama, kemacetan tinggi, skor A nilainya 5, skor B nilainya 5, K 3, L 3, sehingga mencapai total akumulatif di angka 16. Yang kedua, isunya akses ke Transum mahal dan tidak efisien. Skor A nilainya 5, P 3, K 3, L 3. Nilai totalnya di angka 14. Isu yang ketiga yaitu hunian tidak terintegrasi. Skor A nilainya 5, P 5, K 5, dan L 5, sehingga memperoleh nilai total 20. Kesimpulan, berdasarkan metode APKL, isu hunian tidak terintegrasi karena memiliki skor tertinggi pada seluruh kriteria. Next.
Analisis penyebab masalah, kami menggunakan metode Fishbone. Hunian tidak terintegrasi, ada di bagian kepala, kemudian ini adalah penyebab-penyebabnya. Dari segi manusia atau perilaku, perencanaan belum berbasis integrasi kawasan atau TOD. Dari metode, koordinasi lintas sektor belum efektif. Dari measurement, monitoring kawasan belum berbasis data. Dari material, data kebutuhan hunian dan mobilitas belum terintegrasi. Dari machine, minim penyediaan hunian terintegrasi TOD. Dan dari money, tingginya anggaran untuk pengembangan TOD. Penentuan isu strategis dengan metode WSG. Penilaian situasi yang pertama, monitoring kawasan belum berbasis data. Kami memasukkan ke dalam tabel U memperoleh nilai 4, S memperoleh nilai 4, G memperoleh nilai 3, sehingga totalnya di angka 11. Koordinasi lintas sektor belum efektif, memperoleh total nilai 10. Perencanaan belum berbasis integrasi kawasan atau TOD, memperoleh nilai total di angka 13. Tingginya anggaran untuk pengembangan TOD, memperoleh angka total 9. Minimnya penyediaan hunian terintegrasi TOD, memperoleh angka total 15. Dan data kebutuhan hunian dan mobilitas belum terintegrasi, ada di angka total 12. Dari keseluruhan, kami lakukan rankingan, dan di ranking 1 diperoleh penentuan isu strategis minim penyediaan hunian terintegrasi TOD. Ini adalah tabel identifikasi solusi dengan menggunakan metode McNamara. Alternatif solusi yang kami masukkan ke dalam tabel yang pertama, peningkatan layanan transportasi umum, memperoleh nilai total 10. Yang kedua, fasilitas akses ke stasiun, baik feeder ataupun shuttle, memperoleh nilai total 11. Subsidi transportasi, memperoleh nilai total 9. Sistem informasi transportasi terintegrasi, memperoleh nilai 12. Dan pengembangan TOD atau hunian transportasi, memperoleh nilai 14. Dari keseluruhan, kami lakukan rankingan dan yang memperoleh nilai rankingan pertama yaitu pengembangan TOD, yaitu hunian dan transportasi menjadi identifikasi solusi yang kami pilih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Solusi yang kami tawarkan bukan sekedar rencana teknis, melainkan sebuah orkestrasi besar. Di sini peran kita sebagai ASN adalah sebagai jembatan kolaborasi. Setelah memahami berbagai isu strategis yang ada, kami merumuskan solusi terbaiknya yaitu integrasi Smart Transit Oriented Development atau Smart TOD untuk mewujudkan kawasan hunian terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Tujuannya jelas, yaitu mewujudkan kawasan hunian yang terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Namun, pembangunan sebesar ini tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Kementerian Perumahan sebagai regulator penyedia hunian, dan antara Indonesia melalui PT KAI untuk lahan stasiun, Perumnas untuk pembangunan, dan Bank BTN untuk pembiayaan. Kemudian yang ketiga yaitu kita, Pemprov DKI Jakarta untuk integrasi transportasi lokal dan perizinan. Kita berdiri di tengah untuk menyelaraskan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan, mengkoordinasi eksekusi infrastruktur dengan BUMN di bawah dan antara Indonesia seperti PT KAI, Perumnas, dan BTN, serta memastikan implementasinya sesuai dengan kondisi lapangan di pemerintah daerah DKI Jakarta khususnya. Tanpa peran ASN yang proaktif sebagai integrator, Smart TOD ini hanya akan menjadi menara yang tidak terhubung dengan realitas warga. Sebagai contoh konkret, lihatlah contohnya adalah Tanjung Barat, yaitu saat ini mencapai 20.000 pengguna per harinya. Angka ini menunjukkan potensi besar jika transportasi publik dikelola secara terintegrasi dengan moda lain seperti Damri, Transjakarta, hingga transportasi online lainnya. Next. Lalu di mana saja fokus pengembangan saat ini? Kami memetakan untuk khususnya di DKI Jakarta itu sudah ada 5 pionir di kawasan, yaitu Duku Atas sebagai pusat integrasi MRT, KRL, LRT, dan Transjakarta. Kemudian Lebak Bulus dan Fatmawati itu mengintegrasikan terminal dan kawasan komersil dengan MRT. Kemudian Blok M dan Istora Senayan itu menghubungkan pusat perdagangan, perkantoran, dan olahraga. Salah satu fokus yang terbaru itu yaitu proyek Bank BTN, Perumnas, dan KAI, di mana akan dibangun 5 menara hunian di area stasiun strategis. Konsepnya sangat smart ASN, yaitu hunian berada dalam radius 400 sampai 800 meter dari stasiun. Ini memastikan warganya itu cukup hanya berjalan kaki atau bersepeda untuk mencapai transportasi umum. Next.
konsep TOD agar kita memiliki pemahaman yang sama, mari kita lihat konsep TOD menurut Peter. TOD bukan sekedar membangun gedung di atas stasiun saja, tapi pengembangan kawasan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi biaya transportasi masyarakat. Secara teoritis, TOD ini menempatkan residential dan public space di sekeliling transit stop yang kemudian dikelilingi oleh area komersil dan perkantoran. Inilah solusi nyata terhadap kemacetan lalu lintas dan dampak lingkungan. Sebagai megacity, kita tidak hanya diselesaikan dengan cara yang lama, tapi kita harus sadar bahwa teknologi ini hanyalah alat, namun kunci perubahan pada manusianya. Next. Nah, kami yakin bahwa Smart City ini dimulai dari Smart People, yaitu ASN yang profesional dan berakhlak, serta didukung oleh Smart Planning melalui konsep TOD ini. Jika kita mampu menyatukan hunian dan transportasi serta kemanusiaan dalam satu sistem yang efisien, maka impian Jakarta masuk dalam jajaran top 20 Global City bukan lagi sekedar visi, melainkan masa depan yang sedang kita bangun bersama hari ini. 8 prinsip utamanya, yang pertama yaitu mixed use, itu penggunaan lahan campuran, jadi tinggal di sana, kerja, main dalam satu area. High density itu memaksimalkan kepadatan bangunan di sekitar stasiun agar efisien. Connectivity improvement, koneksi transit yang sederhana dan inklusif bagi semua kalangan. Quality of life, menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Social equity, mendorong komunitas yang tangguh tanpa memandang strata sosial. Sustainability, mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan yang berkelanjutan. Infrastructure relations, infrastruktur yang tangguh dan tangga bencana. Kemudian economic regeneration, membangkitkan ekonomi global dan peluang kerja baru. Dengan menerapkan kedudukan peran kita sebagai ASN yang smart dan profesional, implementasi TOD ini akan membawa Jakarta menjadi kota global yang tidak hanya mega, tapi juga manusiawi bagi penghuninya. Next akan disampaikan oleh Bapak Saiful.
Ya, terima kasih Pak Ipul atas waktunya. Untuk slide selanjutnya akan coba saya paparkan. Berikut adalah ringkasan eh, terkait infografis semesta Marta Tanjung Barat yang beberapa di antaranya itu meliputi lokasi strategis. Ia berada di area Tanjung Barat dengan akses utama yaitu Stasiun Tanjung Barat dengan berjarak 0 meter dan halte bus Lenteng Agung 200 meter. Dan ada juga fasilitas sekitar yang dikelilingi pusat perbelanjaan Aeon, fasilitas kesehatan, rumah sakit pasar minggu, dan apartemen perkantoran. Selanjutnya yaitu next. Berikut adalah infografis visual tentang uh, Semesta Mahata Tanjung Barat dengan slogannya yaitu Mahata Connect. Next. Ya. Keterkaitan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN berbasis sistem merit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi ASN. Pada poin perencanaan, merencanakan kebijakan dan program pengembangan Smart TOD berbasis data terintegrasi pada kawasan TOD Tanjung Barat melalui analisis kebutuhan hunian, pola mobilitas masyarakat, dan sinkronisasi rencana tata ruang dengan sistem transportasi publik. Poin kedua, yaitu pelaksanaan penyediaan integrasi Smart Transit Oriented Development atau Smart TOD untuk mewujudkan kawasan hunian terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Studi kasus pada TOD Tanjung Barat. Poin ketiga, yaitu pengawasan, melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Smart TOD berbasis data di kawasan TOD Tanjung Barat untuk memastikan kesesuaian perencanaan, efektivitas integrasi hunian, dan transportasi, serta optimalisasi penyediaan hunian bersubsidi. Next. Dalam upaya menjadi Smart ASN, kita perlu mengintegrasikan 4 pilar literasi digital ke dalam rencana aksi pembangunan kota yang berkelanjutan. Berikut adalah rincian implementasinya. Yang pertama yaitu digital skill atau kecakapan digital. Bukan sekedar menggunakan perangkat, tapi mampu mengelola data. Implementasinya yaitu mampu melakukan analisis data digital untuk memetakan kebutuhan hunian dan mobilitas warga secara akurat, serta mahir menggunakan aplikasi perencanaan kawasan berbasis digital. Yang kedua yaitu digital safety atau keamanan digital, menjamin keamanan data dalam ekosistem digital. Dalam mengelola data kependudukan untuk urusan perumahan, wajib menjaga perlindungan data pribadi warga. Selain itu, memastikan sistem integrasi transportasi dan perumahan aman dari gangguan atau kebocoran data. Yang ketiga yaitu digital culture atau budaya digital. Implementasinya yaitu yang inklusif. Yang kedua yaitu TOD atau Transit Oriented Development yang memperhatikan pemerataan akses hunian agar tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Yang keempat yaitu digital ethics atau etika digital harus menjunjung tinggi transparansi, misalnya dengan menyediakan data perencanaan kawasan yang bisa diakses publik melalui PPID. Yang kedua yaitu anti manipulasi data pembangunan hunian yang merupakan sikap anti manipulasi data dalam setiap proses pembangunan hunian. Kesimpulannya, next. Ya, kesimpulannya adalah penerapan literasi digital ini akan membantu kita untuk mewujudkan tata kelola kota yang lebih cerdas, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta. Berikut adalah paparan dari kelompok kami. Terima kasih.